Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas latihan soal momen inersia dan titik berat benda untuk persiapan PTS ataupun ulangan harian, tentunya di mata pelajaran fisika di kurikulum Merdeka. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini sudah ada ini deretan benda A, benda B, benda C, benda D dengan jarak masing-masing diketahui dan juga masanya diketahui. Ini yang A, itu yang A, ini B ya pertanyaannya. Jadi ketika C sebagai pusat dan D adalah bola tipis berongga. Ini kalau misalkan C sebagai pusat, otomatis untuk yang A itu sigma I-nya sama dengan yang akan kita hitung adalah IA ditambah dengan IB ditambah dengan ID. IC nggak dihitung karena dia sebagai pusat ya. Kemudian sama dengan MR kuadrat kan ya. IA ini adalah rumusnya MR kuadrat. Saya langsung aja ya. Jadi masanya IA itu berarti M-nya adalah 3 dikali dengan, karena C sebagai pusat berarti jaraknya adalah 4 ya. 4 dikali 2, 4 dipangkatkan 2 ditambah dengan B-nya 2 dikali dengan 2 kuadrat ditambah dengan ID ini ya 3. Oh, karena dia bola tipis berongga, D itu adalah bola tipis berongga, berarti rumusnya agak nambah dikit. 2/3 dikali dengan 3, masanya 3, jaraknya itu adalah dari sini ke sini, itu adalah 3 juga, 3 kuadrat. Nah, 16 dikali dengan 3 itu berarti sama dengan 48 ya. Ini kan 4 dikuadratkan, 16 dikali 3 jadi 48, ditambah dengan 4 dikali dengan 2, 8, ditambah dengan, ini bisa dicoret, ini 9 tambah dikali 2 itu 18. Nah, berarti 48 ditambah dengan 8 ditambah dengan 18, jawabannya adalah 74 kg meter persegi. Kemudian untuk yang B juga sama, sigma I sama dengan, karena B sebagai pusat berarti yang kita hitung adalah IA ditambah dengan IC ditambah dengan ID. Sama dengan, ini juga sama, ini MR kuadrat ya, juga sama, ini adalah MR kuadrat rumusnya. Masanya adalah 3 dikali dengan jaraknya berarti 2 ya, 2 kuadrat. Nah, jarak itu dihitung di titik pusat nyampe ke A ya, ditambah dengan IC. C itu adalah silinder pejal, berarti nambah rumus setengah, masanya 4 dikali jarak itu dihitung dari titik pusat nyampe ke C, berarti 2 ya, kali 2 dipangkatkan 2 ditambah dengan M-nya untuk yang D 3 dikali dengan 3 kuadrat. Nah, jadi 4 kali 3 adalah 12 ditambah dengan ini bisa dicoret, dapat 2, 4 kali 2 adalah 8 ditambah dengan 9 kali 3 27. Berarti ini jawabannya adalah 47 kg meter persegi. Gitu ya. Bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal yang kedua ini berkaitan dengan titik koordinat X, Y atau titik berat benda ya. Berarti untuk soal yang kayak gini, ini kita harus tentuin dulu skalanya. Ya, lebih simpelnya sih kita gambarin dulu ini sumbunya ya. Nah, sorry kalau nggak lurus. Ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Oke ya. Kita mulai dari sini, itu tuh adalah angka 0 pastinya
ya kan? Kemudian dari sini ke sini itu mintanya bedanya jaraknya itu 10 cm. Biar gampang, langsung aja angka 0 ini ditambahkan dengan 10. 0 tambah 10 berarti di sini adalah 10. Ya. Kemudian dari sini sampai ke sini itu juga harus 10 jaraknya. Biar mudah, jumlahin aja. Angka 10 yang di sini ditambah dengan 10 ini. Berarti jadi 20. Nah, kemudian nambahin lagi jaraknya. Dari sini ke sini itu harus 10. Biar gampang, langsung aja jumlahin. 20 ditambah dengan 10 yang di sini. Maka di sininya adalah 30. Gitu. Jadi skalanya adalah 0, 10, 20, 30. Kemudian dari sini nyampe ke sini, sekarang yang Y ya. Berarti ini sampai sini itu harus 20 katanya. Berarti 0 ditambah dengan 20 itu jawabannya adalah 20 di sini. Nah, kemudian dari sini nyampe ke sini itu harus 10. Berarti jumlahin aja. 20 ditambah dengan 10. Berarti di sininya adalah 30. Gitu. Nah, kalau udah ketahuan semua skalanya, maka kita bisa tentukan data-data yang kita butuhkan, yaitu X, Y, dan A. Dimana kita gambarkan aja, ini gambar yang pertama, ini adalah gambar yang kedua. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Nah, untuk X di gambar yang pertama, berarti ini kita buat seperti ini dulu. Nah, gini. Oke, titik beratnya di situ. Kita ke X kan ke sini. Nah, jaraknya itu kan dari sini 10 sampai ke 20. Biar mudah, langsung aja jumlahin 10 tambah 20, 30 dibagi 2. 30 bagi 2 adalah 15. Ya. Kemudian ke Y. Nah, ke sana berarti jaraknya adalah dari sini nyampe ke sini. Ya kan? Berarti 20 kan? 20 bagi 2 adalah 10. Nah, gitu ya. Kemudian A-nya itu kan ini panjangnya 20. Ke sini lebarnya adalah 10. Berarti 20 kali 10 adalah 200. Nah, gitu ya. 200 cm persegi berarti ya. Cm persegi. Oke. Kemudian ini gambar yang kedua. Gambar yang kedua kita hitung juga sama kayak tadi. Nah, sorry kalau nggak bener ya. Kemudian ini juga sama. Nah, ke situ ya harusnya. Nah, ini titik berat bendanya di sini. Berarti kalau ke X ke sini, nah, panjangnya tuh kan dari sini nyampe ke sini. Itu sama aja dengan 0 nyampe ke 30. Setengahnya berarti 15 juga, ya kan? Nah, terus dari sini nyampe ke sini itu 20 ke 30 berarti 50 kan? 50 dibagi 2. Ini ke Y ya. 50 dibagi 2 adalah 25. Dan luasnya, luas persegi panjang berarti ini 30 dikali 10 berarti jadi 300 cm persegi. Ya. Maka nilai X A1X1 ditambah dengan A2X2 dibagi dengan A1 plus A2. A1-nya adalah 15 dikali X1-nya 200. Oh, sorry. Ini 200. Nah, ini 200, ini juga 15. Ditambah A2-nya 300 dikali 15 per ini berarti 200 ditambah 300 sama dengan, nah ini kan ada yang sama bisa dikeluarin jadi 15 dikali 200 plus 300 per 200 plus 300. Ini bisa dicoret, jadi sisanya adalah 15 cm. Gitu ya. Kemudian untuk yang Y sama berarti A1Y1 ditambah dengan A2Y2 dibagi dengan A1 ditambah A2.
A1-nya adalah 200 dikali 10 ditambah 300 dikali 25 per 500 berarti ya. 200 tambah 300. 200 kali 10 adalah 2000 ditambah 300 dikali 25 ya. Itu berarti 7500 per 500. Sama dengan berarti kalau dijumlahkan 7500 ditambah 2000 sama dengan 9500 dibagi dengan 500. Jadi 95 dibagi 5 ya. Nah, jawabannya adalah 19 cm. Seperti itu ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian tentuin dulu skalanya. Jadi skala di X berapa, skala di Y berapa. Mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal yang ketiga ini langsung aja kita hitung karena ini sudah ada skalanya. Jadi 0, 4, 6, 8, 10 itu skala dan seterusnya ini 8 dan 14 ya. Paling atas 14. Jadi kalau ini nggak usah dibagi-bagi kayak tadi, harus mencari dulu skala. Jadi langsung aja, ini ada X, kemudian Y, kemudian A. Nah, kita bagi gambarnya jadi 4 bagian aja ya. Jadi ini gambar 1, kemudian ini gambar 2, ini gambar 3, dan gambar 4. Ini 1, kemudian 2, kemudian ini 3, dan ini adalah 4. Kemudian gambar 1 itu, berarti ini gambarin dulu berarti ya, gambar 1. Nah, untuk X di gambar yang pertama, berarti ini ke sini kan. Ini kita cari titik beratnya dulu. Nah, gini kan ya. Berarti ke bawah kayak gini. Nah, panjangnya itu kan dari angka 0 nyampe ke angka 4. Nah, berarti panjangnya kan 4. 4 dibagi dengan 2. Setengahnya kan jadi 2 ya. Kemudian panjang dari Y-nya itu dari 0 nyampe ke 18 ini kan ya. Berarti 8 dibagi 2. Ini harus segini dulu. 8 bagi 2 dan hasilnya adalah 4. Kemudian untuk A itu berarti 8 dikali 4 berarti jadi 32 meter persegi ya. Karena ini dalam meter di sininya. Kemudian gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang kedua. Oke, ini gambar yang kedua. Nah, di situ berarti ke bawah ini kan dimulai dari 4 ke 6 ya. Berarti cara cepatnya langsung aja jumlahin 4 ditambah 6, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi di sini 5. Kemudian ini ke sini. Dari angka sini kan ya, dari sini nyampe ke sini sama aja dengan 2 nyampe ke 4. 2 nyampe ke 4 itu berarti 6 kan ya, 2 ditambah 4 itu 6, 6 dibagi 2 adalah 3. Dan untuk A-nya karena ini panjang dan lebarnya sama, berarti ini 2, kesini juga 2, maka 2 kali 2 adalah 4 meter persegi. Untuk gambar yang ketiga, berarti ini ke atas, terus ke sini ya. Nah, ini kan dari 6 nyampe ke 8 ya. 6 ke 8, berarti langsung aja jumlahin 6 ditambah 8 adalah 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Kemudian dari sini ke sini panjangnya itu dari 0 ke 8 berarti 4. Nah, untuk A berarti panjangnya adalah 8, kemudian ke lebarnya 2. 8 kali 2 adalah 16 kan ya. 16 meter persegi. Kemudian untuk gambar yang keempat, nah, ini gini dulu berarti kan. Nah, untuk gambar yang keempat itu panjangnya tuh dari sini kan ya, dimulai dari sini nyampe ke sini untuk X. Untuk X-nya dari sini nyampe ke sini. Atau di sini tuh ada angka ya kan, angka 5 tadi udah dihitung di sini. Jadi dari angka 5 nyampe ke 10. 5 ditambah ya. 5 tambah 10 itu 15 dibagi 2. Berarti ini adalah 7,5.
gitu. Harus diingat ini bentuk bangunan itu dari sini ya, mulainya sampai ke sini. Oke ya. Terus udah gitu kita hitung untuk Y-nya ya. Berarti Y di dalam segitiga itu kan pakai persamaan ya. 1/3 dikali dengan tinggi dari segitiganya. 1/3 tinggi dari segitiga itu dari sini ke sini. Nah, dari angka 8 nyampe ke angka 14. Ya kan? Berarti tinggi segitiganya adalah 6. Ya, berarti tinggal langsung aja ditulisin 6. 6 kali 1/3 adalah 2. Nah, angka 2 ini kita jumlahkan dengan angka yang di sini, yaitu 8. 2 ditambah 8 jadi adalah 10. Gitu. Kemudian untuk luas segitiga. Nah, luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi segitiganya. Setengah, alasnya itu kan panjangnya tadi dari sini, segitiga itu kan di sini nyampe ke sini kan. Berarti dari 5 nyampe ke 10. 10 kurangi 5 adalah 5 alasnya, ya kan? Kemudian untuk tingginya tadi sudah dihitung yaitu adalah 6. Nah, ini bisa dicoret nih, ini coret, berarti sisa 3. Jadi 1 kali 5 kali 3 adalah 15 meter persegi. Jadi di sininya adalah 15 meter persegi. Oke, kita langsung aja hitung nilai X-nya. A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah A3, X3 ditambah A4, X4. Karena ada 4 gambar ya kan. Per ini A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan A3 ditambah dengan A4. Nah, udah gini berarti tinggal masukin angka-angkanya. Oke, A1 itu berarti 32 dikali dengan 2 ditambah dengan 4 dikali dengan 5 ditambah dengan 16 dikali dengan 7 ya. Kali 7. Kemudian ditambah dengan 15 dikali dengan 7,5 per ini pernya. Kemudian A1-nya adalah 32 ditambah dengan 4 ditambah dengan 16 ditambah dengan 15. Oke, kita hitung 32 kali 2 adalah 64 ditambah dengan 20 ditambah lagi dengan 16 dikali 7 berarti 112 ditambah lagi dengan 15 dikali 7,5 berarti 112,5 ya. Ini per 32 ditambah dengan 4 itu adalah 36 ditambah lagi dengan 16 ditambah lagi dengan 15 berarti totalnya adalah 67 ya. Sama dengan berarti ini tinggal jumlahin 6. Hasilnya adalah 308,5 dibagi 67 dan hasilnya adalah 4,60 ya. Nah, berarti ini dalam meter. Kemudian untuk yang Y berarti A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah lagi dengan A3 Y3 ditambah lagi dengan A4 Y4. Nah, per A1 tambah A2 ditambah dengan A3 ditambah A4. A1-nya berarti 32 dikali 4 ditambah dengan 4 dikali 3 ditambah 16 dikali 4 ditambah lagi 15 kali 10. Oke, dibagi dengan 67. Nah, berarti 32 dikali 4 itu 128 ditambah 12 ditambah 16 kali 4 berarti 64 ditambah 15 kali 10 berarti 150 ya. Ini per ya berarti 67 sama dengan 128 ditambah 12 itu berarti 140 ditambah 64 berarti 204 ditambah dengan 150 berarti 300
ya, dibagi dengan 67 sama dengan dibagi 67 hasilnya adalah 5,28 meter. Jadi untuk X, Y-nya saya tuliskan di sini ya. X, Y-nya adalah 4,6. Di ini berarti 5,28. Nah, gitu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.